Gamelan dari tengah hutan. Di ujung timur Pulau Jawa, ada sebuah desa kecil bernama Karangwesi. Desa ini dikelilingi sawah yang luas, namun di sisi utaranya membentang hutan tua yang rimbun dan gelap. Hutan itu disebut warga sebagai Alas Senden, yang berarti hutan pengikat. Konon, siapapun yang masuk ke dalamnya akan merasa seperti diikat, tidak bisa keluar lagi. Yang membuat hutan ini semakin menakutkan adalah sebuah legenda. Setiap malam bulan purnama, dari dalam hutan terdengar suara gamelan yang merdu, seperti mengiringi tarian para penari keraton. Namun, siapapun yang mencoba mendekat untuk mencari sumber suara itu, tidak pernah kembali. Awal misteri. Malam itu, bulan purnama menggantung besar di langit. Angin bertiup pelan, membawa aroma tanah basah dan wangi bunga kenanga. Warga Karangwesi memilih berdiam di rumah, menutup pintu dan jendela rapat-rapat. Tapi, di antara mereka ada seorang pemuda bernama Raka, anak yatim piatu yang dikenal pemberani dan sering dianggap keras kepala. Sejak kecil, Raka selalu penasaran dengan cerita gamelan misterius itu. Ia sering mendengar suara itu dari kejauhan, dan rasa ingin tahunya semakin besar. Malam itu, saat gamelan mulai terdengar, ia memutuskan untuk membuktikan kebenaran legenda. Kalau terus kita takut, kita takkan pernah tahu kebenaran, gumamnya sambil membawa lampu minyak dan sebilah golok peninggalan ayahnya. Perjalanan ke hutan. Raka menapaki jalan setapak menuju Alas Senden. Semakin dekat ke hutan, suara gamelan terdengar semakin jelas, riang namun sekaligus mengundang rasa ngeri. Ada suara gong yang berat, saron yang cepat, dan genderang yang berirama. Sesekali, terdengar tawa perempuan dari kejauhan. Begitu memasuki batas hutan, udara berubah dingin. Kabut tipis menggantung di antara pepohonan. Daun-daun kering bergesekan, namun anehnya, tidak ada suara jangkrik atau burung malam. Seakan-akan seluruh hutan menahan napas. Di dalam hutan, Raka melihat cahaya temaram seperti obor di kejauhan. Ia melangkah perlahan, mengikuti suara gamelan yang semakin memikat telinganya. Rahasia yang terungkap. Saat Raka tiba di sebuah lapangan kecil di tengah hutan, pemandangan aneh terbentang di hadapannya. Ada sebuah pendopo tua yang dipenuhi puluhan orang berpakaian adat Jawa, menari mengikuti gamelan. Wajah mereka cantik dan tampan, namun pucat seperti bulan. Mata mereka kosong, seolah tidak melihat apapun di sekitarnya. Di ujung pendopo, duduk seorang wanita anggun berpakaian kebaya merah darah. Di lehernya tergantung kalung besar berbentuk kepala naga. Tatapannya tajam, dan setiap kali ia tersenyum, Raka merasa tulangnya membeku. "Selamat datang, tamu baru," suara wanita itu bergema, padahal bibirnya nyaris tak bergerak. Raka mundur selangkah. Ia sadar, orang-orang yang menari itu bukanlah manusia hidup. Kulit mereka pucat, gerakannya kaku, dan di sela-sela rambut mereka tampak tanah lembab, seperti baru saja keluar dari kubur. Kutukan Alas Senden. Wanita berkebaya merah itu memperkenalkan dirinya sebagai Nyai Senden, penguasa hutan ini. Ia bercerita bahwa ratusan tahun lalu, pendopo itu adalah tempat pesta pernikahan putri bangsawan. Namun, di malam pesta, calon pengantin pria membatalkan pernikahan. Putri itu malu dan marah, lalu mengutuk semua tamu undangan agar menari selamanya di bawah cahaya bulan purnama. Sejak saat itu, mereka menunggu tamu baru untuk ikut menjadi bagian dari tarian abadi itu. Nyai Senden mendekat, lalu menyentuh bahu Raka. Seketika tubuh Raka terasa berat, matanya mulai kabur, dan telinganya hanya mendengar dentingan gamelan yang makin cepat. "Menarilah bersamaku, selamanya." Pelarian terakhir. Dengan sisa tenaga, Raka meraih goloknya dan memotong kalung naga di leher Nyai Senden. Cahaya merah memancar, suara gamelan terhenti mendadak, dan para penari berhenti bergerak lalu lenyap menjadi debu. Nyai Senden menjerit, lalu menghilang bersama pendopo yang runtuh menjadi tanah. Raka terjatuh, dan saat membuka mata, ia sudah berada di tepi hutan. Namun sejak malam itu, rambutnya mulai memutih di bagian depan, dan setiap bulan purnama ia masih mendengar suara gamelan samar-samar di telinganya, seolah Nyai Senden belum benar-benar pergi.